Spontan. Spontan. Sekali lagi, spontan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Saya udah menurut cowok itu saya cantik, udah valid. Saya nggak perlu dengar kata-kata orang lagi kan, karena dia udah bilang cantik. Terus apa lagi ya? Dan kalau karena dia cinta itu bisa bikin saya cantik tuh, itu benar banget. Kayak mungkin dari dukungan dia, saya jadi diri saya sendiri dan saya mengeluarkan inner beauty saya kan bisa. Oh. Jadi bukan karena gitu fisik ya, dong. disclaimer-nya. Berarti Ya kan? cinta itu yang mendorong seseorang untuk menjadi cantik ya kak ya? Iya betul. Begitu ternyata pendapat kami. Kalau dari Sobat Busam yang lain nih, ada yang setuju atau yang bertentangan nih sama pendapat kami? Coba lihat pandangan dari empiris deh. Siapa yang empiris? Ayo, siapa nih yang punya pandangan empiris juga? Boleh dong sharing ke kita tentang pendapatnya. Boleh. Kasih tepuk tangannya dulu dong, Boleh berdiri dong Kakak Selma. Ya, jadi saya perwakilan dari empiris ya. Kenapa sih empiris? Karena untuk bisa jatuh cinta tuh pasti kita harus punya first impression ya. Kita kan first impression itu dari fisik ya. Gak mungkin kita langsung tahu dari dalamnya seseorang ini seperti apa. Dan saya setuju dengan pendapatnya Sayan bahwa laki-laki itu visualisasi menggunakan visualnya. Sedangkan kalau cewek itu kebanyakan kan nggak pakai akal ya, mohon maaf, bukan maksudnya Cinta tanpa logika ya. Cinta tanpa logika ya Kak Selma iya, ya kalau tanpa perempuan. logika, nggak pakai logika, lebih ke perasaan. Nah itulah kenapa saya bilang cinta itu lebih ke empiris, karena kita untuk jatuh cinta tentu nggak langsung jatuh cinta kan, perlu yang namanya first impression. Dan itu dari panca indera. Sekian, terima kasih. Waduh, bagus banget nih pendapatnya. Kasih tepuk tangan dulu dong Sobat Busam. Boleh. Kak Ami mau nambahin? Boleh ya. Boleh dong, boleh. Saya kan setuju sama quote yang I'm beautiful because you love me. Coba analoginya sama Beauty and the Beast. Tahu kan film Beauty and the Beast? Tahu dong si Tahu Beast-nya semuanya ya Sobat Busam, Beauty and the Beast. Si Beast-nya tuh monster Tahu. banget kan. Terus kenapa si Bella bisa jatuh cinta sama si monsternya? Karena monsternya baik. Terus masuk akal kalau misalnya si monster itu berubah jadi ganteng. Menurut kalian masuk akal nggak? Nggak kan? Jadi menurut saya, karena si Bella ini udah cinta, si Beast itu berubah ganteng di hadapannya si Bella. Jadi empiris dia itu langsung berubah. Waduh. Ya kan? Masuk akal ya teman-teman Iya kan? ya. Masuk akal. Kan? Lagi terima kasih. Atau masih ada lagi? Oke, terima kasih ya kepada Kak Ami untuk pendapatnya. Berarti nih kalau dari pendapat Kak Ami nih justru inner beauty itu jatuhnya ke rasionalis. Gimana nih kalau menurut kakak-kakak yang di depan? Tadi kalau saya nggak salah dengar nih, ada yang menyebutkan bahwasanya cantik itu tidak hanya dari fisik, tapi dari sifat. Berarti inner beauty-nya itu masuk ke empiris dong. Sedangkan pendapatnya berlawanan nih sama Kak Ami. Menurut yang di depan nih gimana nih? Ya secara singkatnya saya sama Girban ini sebenarnya nggak setuju tuh bukan karena sebenarnya pertama kali bertemu dengan lawan jenis itu tuh bukan rasa cinta, tapi itu rasa suka dan rasa penasaran segala macam. Dan yang membuat cinta itu adalah prosesnya itu. Jadi kalau dibilang cinta karena fisiknya saya kurang setuju, karena itu rasa suka. Berarti di saat Kak Ryan nih misalnya bertemu sama seorang perempuan nih, dia cantik tapi tidak dekat nih sama Kak Ryan, berarti prosesnya nggak ada dong. Berarti tidak muncul rasa cinta begitu? Enggak. Kalaupun aku dekat sama dia, itu hanya sekedar rasa penasaran dan rasa suka doang, tertarik lah. Oh, bukanlah rasa cinta. Gitu ya Kak Ryan ya. Berarti diawali sama rasa penasaran ya. Iya. Tidak bisa lantas Nggak langsung bisa. berubah jadi cinta. Iya. Nah kalau menurut Kak Sean sama Kak Dios nih, gimana nih? Banyak ya pendukungnya rasionalisme, banyak ya. Pendukungnya rasionalisme mana nih? Tuh banyak Kak, gimana nih Kak? Saya lebih punya ke pertanyaan sih. Kalau memang inner beauty itu nyata, ya, kalau memang semua orang punya inner beauty masing-masing, kenapa insecurity itu masih ada?
Waduh, kenapa ya? Kenapa insecurity itu masih ada? Secara tidak langsung pertanyaan Dios tadi itu dia lebih merujuk kepada akal. Karena dia mempertanyakan insecurity, artinya kan seseorang tidak pede dengan keadaannya. Begitu. Jadi saya bilang tadi itu di awal bahwa kenapa masih ada insecure dari cewek-cewek misalnya. Artinya kan tidak ada sesuatu yang bisa ditonjolkanlah untuk menarik seseorang misalnya. Maupun itu fisik dan non fisik, maksudnya itu adalah fisik dan metafisik, yaitu inner beauty. Jadi menurut saya sendiri memang begitu proses cinta, bahwa kenapa ada insecurity karena tidak semua orang tidak memiliki sebuah mungkin visual yang menarik bagi orang lain, dan disitulah kenapa cinta itu bukan berdasarkan fisik dan ya semua orang memikirkan itu. Ketika orang jelek, maaf ya saya mengatakan jelek, tapi maksudnya ketika orang yang biasa-biasa saja tapi dia memiliki cinta dengan pasangannya, lalu masih bisa dibilangkah bahwa cinta mereka itu berdasarkan fisik? Kan enggak. Maupun itu misalnya dia tidak memiliki inner beauty atau memiliki, tapi kan maksudnya dia memakai akalnya, memakai rasionya untuk memikirkan bahwa cinta itu muncul bukan karena fisiknya, tapi berdasarkan progres apa yang pernah mereka buat. Disitulah munculnya cinta. Itu menurut saya. Begitu. Dan menurut saya itu alasan saya tentang cinta yang logik ya maksudnya. Begitu. Paham. Kak Sehan dari tadi geleng-geleng doang nih. Sampaikan dong pendapatnya dong. Jangan geleng-geleng doang dong. Mungkin boleh diulang kata-kata terakhirnya tadi. Yes, menurut saya itu lebih logik karena berdasarkan pengalaman dan lingkungan, bahwa kenapa insecure itu masih terjadi dan kenapa ada orang yang biasa-biasa saja tapi memiliki pasangan yang bagus misalnya, dan mereka memiliki hubungan cinta gitu. Artinya kan mereka tidak memiliki sebuah cinta, tidak memiliki visual yang bisa dikatakan cantik, tapi mereka membuat cinta itu berdasarkan progres mereka, dan itu masuk akal bagi saya. Begitu. Kak Sehan mau memberikan pendapatnya mungkin? Waduh, mulai goyah kayaknya ya Kak Sehan ya. Wajahnya mulai meragukan. Oh enggak. Kan tadi kamu bilang secara rasionalis kalau inner beauty itu memang ada, dan kalau menurut saya, kalau memang saya setuju dengan inner beauty, bukannya inner beauty kalau ingin terlihat itu harus diwujudkan. Berarti secara tidak langsung inner beauty itu akan berakhir dengan empirisme yang dilihat oleh orang lain dan dirasakan orang lain. Apa artinya itu akan berakhir dengan poin 1 juga? Berarti inner beauty itu harus diwujudkan ya Kak Dios ya. Diwujudkan dalam bentuk empiris. Ya kalau menurut saya percuma kamu bilang inner beauty kalau kamu tidak wujudkan ke orang lain. Waduh. Kamu bisa bilang saya punya inner beauty yang bagus, tapi kalau dampakmu ke orang lain tidak menunjukkan inner beautymu, apa itu bisa dibilang inner beauty? Waduh, begitu ya Kak Dios ya. Jadi ditanya tadi tuh Dios mengatakan bahwa inner beauty itu harus ditunjukkan untuk membuktikan, dan lagi-lagi untuk membuktikan itu kan bukan membuktikan bahwa dia tuh memiliki cinta ya, tapi membuktikan bahwa dia tuh punya punya sesuatu kelebihan, dan berharap kelebihannya itu disukai, bukan dicintai. Begitu. Ya kan? Iya, boleh. Itu alasan saya sih kenapa memang cinta itu bukan secara fisik. Sebentar nih ya kakak-kakak, sebentar. Jadi gitu tuh Sobat Busam, teman-teman di depan ini udah memaparkan nih kan pendapat mereka. Tapi tetap nih Kak Dio sama Kak Sen kekeh nih kalau misalnya cinta itu empiris. Sedangkan berlawanan dengan Kak Ryan dan Kak Gibran bahwa cinta itu rasionalis nih. Jadi gimana nih ya? Kalau misalnya nih saya katakan rasionalisme dan empirisme itu berkaitan. Gimana nih kalau menurut kakak-kakak?
Bisa jadi. Tapi dasarnya tetap rasionalis ya berarti ya? Yes. Karena apa tuh Kak Gibran? Kita cinta seseorang, seperti yang dikatakan Dios tadi, ingin menunjukkan inner beauty-nya. Artinya kan dia mengharapkan respon, dan respon ini adalah empiris, berdasarkan yang orang ini lihat gitu. Dan disitulah muncul kenapa empiris itu berada. Itu didasari oleh rasa cinta yang berdasarkan rasional tadi. Jadi anggapannya tuh kayak kita berpikir dulu baru bertindak gitu loh. Jadi kita mencintai seseorang lalu kita membuktikannya itu secara empiris. Dari Kak Sean, yang lain? Saya setuju sih kalau misalnya dibilang rasionalis dan empiris itu dalam cinta bisa berjalan secara beriringan ya. Tapi menurut saya lebih dominan empiris. Karena ya balik ke pertanyaan saya tadi. Bagaimana kamu bisa mencintai seseorang tidak melihat dari fisiknya jika ya inner beauty tadi itu tidak ditunjukkan secara empirik? Bagaimana kamu bisa mencintainya kalau dia tidak pernah menunjukkan inner beauty-nya? Karena kalau kamu sudah melihat secara langsung nih, wah misalnya dia baik, dia selalu membantu orang lain, dia rajin, dia suka membagi apa yang dia punya ke orang lain. Coba kalau misalnya kondisi itu tidak pernah kamu lihat secara empirik, tidak pernah kamu rasakan lah secara empirik, apa kamu akan masih mencintainya? Why not ya? Kenapa tidak? Karena gimana ya? Karena ini kan konteksnya what is love ya, bukan hanya sekedar pasangan ya. Bukan hanya sekedar pasangan. Kita bisa cinta kepada seseorang walaupun kita tidak tahu orang itu siapa ya. Bisa. Dan itu bisa terjadi seperti cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu, tapi kita cinta kepada-Nya. Jadi walaupun tidak menunjukkan bahwa respon-respon dari empirisnya bahwa untuk menunjukkan agar disukai dan dicintai, tapi yang jadi permasalahan itu bukan itu, adalah progresnya. Bagaimana? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau berdasarkan fisik, mungkin itu salah satu responnya, salah satu bentuk responnya bagaimana kita melihat dan menyikapi rasa cinta kita itu. Mungkin tahap awal sebelum menyatakan cinta kan dia suka, dan suka belum tentu cinta, tapi cinta sudah pasti suka. Itu menurut saya. Dan oke, dari saya tadi ada sempat menyenggol tentang Tuhan tadi ya, mencintai Tuhan. Kalau dari saya tetap dengan empirisme saya, bukan melihat Tuhannya, tapi what God has done, apa yang sudah Tuhan itu ciptakan. Tidak usah jauh-jauh dulu kemana-mana, dari diri saya sendiri aja dulu. Tuhan menciptakan saya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Saya cinta itu, dan itulah yang buat saya jatuh cinta ke Tuhan. Terus contoh lain, Tuhan menciptakan alam, pegunungan, sungai, lautan, semua keindahan itu, dari situlah saya bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Itu dari saya. Waduh, benar ya Kak ya? Udah makin seru aja ya diskusi kita nih ya. Gimana nih Sobat Busam, seru gak nih diskusinya nih? Seru ya. Kak Ryan juga dari tadi diem aja nih, kayaknya mau menyampaikan pendapatnya nih ya. Tapi kita udah masuk waktu break nih teman-teman. Jadi kita bakal kembali lagi setelah ini dengan bahasan yang masih sama. Quote tentang Cinderella quotes itu tadi, cinta itu empiris atau rasionalis. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun pada tahun 2016. Banyak hal menarik mengenai kota Balikpapan. Dimulai dari tempat wisatanya, berbagai makanan khasnya, semboyannya hingga bahasa-bahasanya. Dan kini Busam ID juga hadir untuk memberikan informasi yang pastinya cepat dan terpercaya untuk warga Kota Balikpapan.
Jadi tunggu apa lagi? Follow Busam ID untuk mendapatkan berbagai berita dan informasi menarik lainnya. Busam ID, cepat terpercaya. Oke, kembali lagi nih ya Sobat Busam, bersama kita semua di sini masih dengan pembahasan kita di Ngopi dan Ngobrol Filsafat Milenial mengenai what is love and what is beauty berdasarkan Cinderella quotes tadi. Jadi dari tadi nih kita kan sudah membahas nih apa itu cinta, apa itu kecantikan, bagaimana konteksnya dalam filsafat, dan kita menemukan dua pandangan nih bahwasanya cinta itu tuh hadir berdasarkan rasionalis, tidak perlu wujud yang nyata gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya cinta itu harus ada wujudnya secara empiris. Dan dari tadi ini kan udah bertiga nih, Sobat Busam kita di depan bertiga nih yang ngomong. Yang di ujung sana sepertinya dari tadi menyusun strategi nih, menyusun kalimat nih. Jadi boleh dong kasih pendapatnya. Silakan Ryan. Tadi saya bilang kalau misalnya saya cinta Tuhan karena ciptaannya kan. Karena segala macam gunung, lautan yang indah, akhirnya kamu cinta Tuhan. Tapi menurut saya ada beberapa orang yang tidak percaya Tuhan. Nah itu bagaimana tuh? Bagaimana Kakak Sehan? Pertanyaannya cukup. Karena menurut saya ya. cinta kepada Tuhan itu bukanlah karena ciptaannya segala macam. Mungkin itu iya. Tapi cinta kepada Tuhan itu cinta yang metafisik yang tak terdefinisi kan. Menurut saya cinta karena kepercayaan saya. Waduh, gimana Kak Sehan menanggapinya? Berarti ya balik lagi ke awal pokoknya, perspektif. Oke, dari perbincangan tadi itu saya notice bahwa ada sentilan dari Sakila tadi mengatakan bahwa empiris dan rasional itu saling berkaitan. Ya, berkaitan. Terus dari itu saya memikirkan bahwa apa jangan-jangan cinta itu memang butuh keduanya. Waduh, berarti cinta itu mencakup rasionalisme dan empirisme ya Kak Gibran ya? Yes. Bisa dijelaskan dong Kak Gibran? Udah mulai ketemu nih ya titik terangnya nih dari diskusi kita kali ini. Itu tuh terjadi ketika gimana ya? Hal itu bisa terjadi. Semua yang kita debatkan tadi itu mungkin itu menurut saya bisa sangat possible terjadi, sangat mungkin. Dan hal itu terjadi, perdebatan kita terjadi itu karena bagaimana cara kita melihatnya sih? Ya, bagaimana cara kita melihatnya? Antara perspektif rasional dan empiris itu bagaimana? Dan jika kita tarik dari jauh lagi, kita itu seperti melihat cinta. Jadi itu kayak kita membuktikan bahwa apa ya? Keberadaan cinta itu gimana sih? Ya itu termasuk ontologi ya dalam filsafatnya ya. Jadi kita menjelaskan bahwa keberadaan cinta itu gimana. Dan berdasarkan yang kita debatkan tadi tuh saya memiliki kesimpulan bahwa cinta itu ya dari awal tadi itu dikatakan bahwa relatif. Ya memang relatif. Dan itu saling berkaitan antara rasional dan empiris. Itu kesimpulan yang saya bisa dapat sih dari ini. Dan ketika semuanya sudah sepakat misalnya apa ya, sesuai dengan porsi cinta dan rasional dan empirisnya, maka muncullah cinta yang sejati. Jadi hal itu dikarenakan hakikat-hakikatnya, hakikat-hakikat cintanya. Waduh dalam banget ya bahasanya Kak Gibran. Dari yang lain nih, Ryan, Dios. Ya sebenarnya rasional sama empiris ini emang berlawanan dari dulu, sudah emang dari dulu berlawanan. Tapi seandainya mereka bisa berjalan seiringan, maka cinta itu nyampe ke tingkat yang namanya hakikat cinta, cinta yang hakiki. Sebenarnya harusnya seperti itu. Ya? Sebenarnya seharusnya begitu, hanya saja kan perspektif orang berbeda-beda. Benar. Seandainya bisa bergaung ya jadi itu. Hakikat cinta ya. Saya izin menambahkan lagi bahwa boleh. Bahwa dari mulai perdebatan kita tadi itu secara tidak langsung kita tuh berdasarkan perspektif kita tuh memulai dari tingkatan berpikir kita tuh mulai dari logik. Logical thinking ya, logical thinking. Dan dibuktikan oleh respon-responnya dengan
berdasarkan pengalaman dan yang lain-lain itu secara sains memang begitu, scientific thing. Berarti naik ya kak ya, naik tingkatannya jadi science thinking ya. Scientific thinking. Scientific thinking. Dan ketika simpulan ini kita menyinggung bahwa hakikat cinta itu menurut saya itu posisinya sudah berada di filosofi thinking. Filosofi thinking. Dan cinta kepada Tuhan itu berarti masuk ke tahap yang lebih atas ya kak ya. Di atas. Teologi itu thinking. Teologi thinking. Karena tidak bisa diwujudkan secara fisik itu tadi, tapi cintanya tetap ada dan terasa ya kak ya. Seperti itu. Itu hampir mirip kebenaran mutlak dan sedikit intuisi. Oh, kebenaran ketika mutlak kita lebih mempercayai perspektif itu tadi kak ya. Tergantung dari perspektif tadi. Gitu. Kalau misalnya dari Sean nih, ada tambahan gak nih? Berarti setuju ya sama pendapat yang tadi ya, perspektif itu tadi. Meskipun cinta itu memang pada dasarnya ada beberapa orang yang menginginkan cinta itu berwujud nih secara empiris. Pengen pasangannya cantik, tapi tetap saja di saat kita sudah membicarakan cinta nih, wujud cinta terlebih kepada Tuhan, ya kita tidak bisa dong kita tidak bisa mengimplementasikannya secara fisik itu tadi, karena cinta kepada Tuhan itu perspektif masing-masing dan kepercayaan masing-masing individu itu tadi. Gitu ya kak berarti ya. Gitu. Dari Ryan ada yang mau ditambahkan? Udah mau habis nih waktunya nih. Ya intinya cinta ini adalah hal yang positif ya. Kalau kita ngutip dari puisinya Khalil Gibran, saya nggak tahu puisinya gimana lengkapnya, tapi cinta itu datang. Ada quotes nih, dengerin dulu. Cinta itu datang dan kita tidak boleh menolaknya. Kita walaupun cinta itu berlika-liku ya, tapi cinta itu pasti ada bawa manfaatnya. Walaupun cinta itu mampu memberikan kamu mahkota, tapi juga mampu menyalipmu. Kalau kata Khalil Gibran. Jadi ya, cinta itu menyucikanmu dari nafsu. Waduh, meleleh tuh Ibu Unis tuh katanya tuh. Boleh Kak Gibran, boleh. Karena Ryan menotis Khalil Gibran, aku jadi ingat bahwa sebetulnya nama saya Gibran dan Waduh, apakah sama nih ya kalau bikinnya ya? Nama saya itu memang terinspirasi dari itu. Waduh. Hal pertama yang saya ketahui oleh Khalil Gibran tuh adalah ketika dia mengatakan bahwa jika cinta itu datang, maka biarkan dia pergi. Waduh. Penuh cinta ya berarti Gibran ya? Iya, jika dia kembali, maka dia adalah punyamu. Waduh. Berarti di saat cintanya datang, kita tidak bisa memaksanya untuk tinggal ya kak ya? Yes, biarkan pergi. Jika tapi dia kembali. saat cintanya itu kembali, berarti ya memang takdir punya kita ya kak ya? Gitu ternyata. Kalau dari Dios nih, ada quotes gak nih yang mau dikasih? Biasanya Dios kan sangat-sangat puitis ya orangnya biasanya ya. Jadi begitu ya teman sobat Busam semuanya. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik bahwasanya cinta itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, cinta itu memang memiliki dua perspektif, baik itu rasionalis maupun empiris. Tapi di saat kedua aliran itu bergandengan atau beriringan, maka kita akan sampai ke titik yang namanya hakikat cinta. Gitu teman-teman semuanya. Jadi gimana nih sobat Busam semuanya, menurut kalian seru gak di diskusi kita kali ini? Seru gak nih? Seru, tapi sayang ya durasi kita nih udah mau habis nih. Nah gitu teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu nih ya sesi ngobrol ngopi filsafat kita nih tentang tema What is Beauty and What is Love berdasarkan Cinderella quotes tadi. Jadi sebelum kita akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe Busam ID. Dan share video kita sebanyak-banyaknya ya Sobat Busam semuanya. Jumpa lagi di Ngopi dan Ngobrol Filsafat Kaum Milenial selanjutnya dengan tema yang sama nih besok. Tapi dari perspektif perempuan nih. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.